Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang atmosfer. Tentu anak-anak tidak asing lagi ya dengan istilah atmosfer. Nah, sekarang apa ya kira-kira pengertian dari atmosfer itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, pengertian dari atmosfer sendiri, atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, atmosfer itu terdiri atas banyak sekali unsur gas. Apa saja? Berikut adalah unsur-unsur penyusun dari atmosfer. Yang pertama, ada nitrogen sebanyak 78%. Kemudian disusul dengan oksigen sebesar 21%. Lalu ada argon itu sebesar 0,93%. Selanjutnya ada karbon dioksida yaitu sebesar 0,03% dan sisanya 0,04% adalah unsur gas lainnya. Nah, itulah unsur-unsur dari penyusun atmosfer. Nah, kira-kira nih sebelum lanjut, teman-teman sudah pernah naik pesawat belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah, kira-kira kita terbang pada ketinggian berapa dan pada lapisan atmosfer yang mana ya? Untuk menjelaskannya, ayo kita lihat lapisan-lapisan dari atmosfer. Pada dasarnya, atmosfer itu terdiri atas 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, kemudian ada stratosfer, yang selanjutnya yang ketiga adalah lapisan mesosfer, yang keempat adalah lapisan termosfer, dan yang kelima ada lapisan eksosfer. Nah, itulah 5 lapisan dari atmosfer. Sekarang kita akan lihat satu persatu dari lapisan itu ya. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Troposfer memiliki ketinggian 0 sampai 12 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu sebesar 0,6 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Ya, hampir semua fenomena cuaca iklim terjadi pada lapisan ini. Apa saja? Ada hujan, ada angin, ada petir, ya. Kemudian ada pelangi, ada badai, semua terjadi pada lapisan troposfer. Yang kedua, ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer itu memiliki ketinggian 12 sampai 50 km. Nah, pada lapisan ini suhu udara mengalami peningkatan seiring dengan naiknya ketinggian. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan sinar ultraviolet. Artinya, setiap sinar ultraviolet yang masuk ke bumi itu akan diserap oleh lapisan stratosfer. Pada lapisan apa ya yang menyerapnya? Ada yang dikenal dengan lapisan ozon atau ozone layer. Nah, lapisan ozon inilah yang berfungsi melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Yang ketiga, itu ada lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer itu ketinggiannya 50 sampai 80 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu sebesar 0,4 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Kemudian suhu udara sangat dingin mencapai minus 100 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju permukaan bumi. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, karena suhu udara yang sangat dingin tadi, minus 100 derajat Celcius, maka tingkat kerapatan dari udara itu sangat rapat. Nah, ketika meteor itu jatuh ke permukaan bumi, maka ketika melewati lapisan mesosfer, dia akan bergesekan dengan lapisan udara yang sangat rapat tadi. Sehingga pada saat bergesekan, maka meteor tadi akan terbakar sehingga tidak mencapai ke permukaan bumi. Selanjutnya yang keempat ada lapisan termosfer. Termosfer itu memiliki ketinggian 80 sampai 700 km. Pada lapisan ini suhu bisa mencapai 1100 derajat Celcius sampai 1650 derajat Celcius. Sangat panas ya. Nah, pada lapisan ini juga terdapat aurora yang muncul di saat fajar maupun petang. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer, memiliki ketinggian 700 sampai 1000 km. Nah, suhu udara sangat dingin, mencapai minus 57 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbitnya satelit buatan. Nah, anak-anak hebat semuanya, itulah atmosfer dan lapisan-lapisannya serta manfaatnya bagi kehidupan di permukaan bumi. Sampai di sini dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.